apa salahnya Musa sehingga Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian bersama abangnya Harun? Apakah kesalahan peristiwa di padang gurun Sin itu? Kalau itu yang menjadi alasan, mungkin di mata kita betapa tidak adilnya Tuhan itu. Orang bertanya, masa kesalahan memukulkan tongkat di atas batu, dan mujizat juga terjadi di mana orang-orang Israel yang bersungut-sungut akhirnya juga meminum air itu. Tapi kenapa Musa yang disalahkan? Saudara-saudara, di balik pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganggu, sesungguhnya Tuhan itu adil. Kenapa seorang pemimpin itu kalau salah itu timbangannya lebih berat ketimbang seorang biasa, orang awam? Karena apa? Seorang pemimpin itu menjadi sorotan baik oleh orang-orang yang sejawatnya, sesama pemimpin, maupun oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ini bukan berarti mengentengkan apabila orang biasa atau orang awam berbuat salah. Saudara-saudara, bahkan Tuhan memberikan contoh, bukan hanya yang baik yang diulang-ulang untuk dipelajari dan dilanjutkan perbuatan itu, tapi juga kesalahan itu selalu ditampilkan untuk supaya kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Itulah sebabnya kalau Anda membaca Alkitab, kenapa Yezebel muncul kembali di kitab Wahyu? Bukankah itu peristiwa masa lalu? Tetapi itu artinya agar Israel, agar umat Tuhan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi biasanya kalau orang mengatakan yang baik-baik saja yang dikenang, yang jelek-jelek jangan dikenang karena itu menimbulkan trauma. Tetapi tidak, duanya harus timbang dengan adil agar umat Tuhan tidak melakukan kesalahan yang sama. Begitu pula apa yang disebutkan peristiwa Meribah ini. Kita bisa melihat lebih lanjut sebelum kita membaca ayat-ayat selanjutnya. Kita akan melihat, merenungi apa kesalahan Musa itu ketika berada di Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Bilangan pasal 20 ayat 10. Ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya kita membaca demikian. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Wahai orang-orang durhaka, dengarkanlah. Itu di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya Sim'una ha-murim. Murim itu kata jamak dari more, artinya durhaka, jahat. Kata itu muncul kembali di Injil Matius. Meskipun Rasul Matius itu menulis dalam bahasa Yunani Koine, tetapi ini bukan translation, tapi hanya transliterasi. Transliterasi itu alih aksara dari kata murim. Kita membaca Injil Matius pasal 5 ayat 21. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lalu orang bertanya, apa salahnya ngomong jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala? Kata jahil itu durhaka, bukan jahil dalam bahasa Indonesia usil, bukan. Jahil itu durhaka, dan itu bahasa aslinya sama dengan kata morim, more. Kesalahan apa itu, saudara-saudara? Jadi gini,
Kamu telah mendengar siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang marah kepada saudaranya saja harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, yang berkata kafir harus diserahkan ke mahkamah agama. Nah, kata kafir dan kata jahil ini bahasa Yunaninya hanya dialih aksarakan dari bahasa Ibrani dan Arab. Itulah uniknya perjanjian baru. Sekalipun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine karena alasan bahasa internasional waktu itu seperti bahasa Inggris sekarang. Tetapi cara pandang, paradigma, suasana, konteksnya adalah Ibrani. Maka dikatakan, jikalau orang berkata kepada saudaramu raka, raka itu diterjemahkan kafir, supaya kita bisa paham konteksnya, saudara-saudara. Ada catatan orang Yahudi dalam Mishnah. Mishnah itu semacam adat istiadat nenek moyang yang akhirnya dibukukan. Itulah yang kadang-kadang diserang oleh Yesus dengan sangat tajam. Kamu lebih menurut tradisi nenek moyangmu ketimbang kitab suci. Tetapi dalam banyak hal kita bisa membaca konteksnya dari sana. Ada seorang Yahudi yang bertemu dengan saudaranya orang bukan Yahudi. Lalu orang bukan Yahudi itu maunya mengejek orang Yahudi tadi. Saudaraku, di rumahku ada daging yang sangat lezat yang siap kita hidangkan bersama-sama kita makan. Mungkin Yahudinya lagi lapar. Daging apakah itu? Terus dia sambil bergurau tapi serius. Gazir itu bahasa Ibrani kinzir, babi. Marah langsung dia. Dia tahu kalau orang Yahudi tidak boleh makan babi. Lalu dia mengatakan, raka, tidak pantas orang Yahudi seperti saya harus makan semeja dengan kamu, orang bukan Yahudi. Jadi raka itu artinya caci maki teologis. Maka diterjemahkan kafir dalam bahasa Indonesia. Lalu yang mengatakan saudaranya jahil, muri bahasa aslinya, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Ternyata dibalik kata jahil yang lebih berat daripada kafir atau raka itu artinya mencuri kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat itu? Dengarkanlah wahai murim, orang-orang durhaka. Apa yang dikatakan? Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini kesalahan Musa yang paling serius. Tuhan memakai dia, ya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang sebesar Musa yang akan bangkit di antara orang Israel, kata kitab Ulangan. Tapi Musa, karena sudah terbiasanya dipakai Tuhan dengan tanda-tanda keajaiban, sampai dia lupa bahwa sesungguhnya itu bukan dia yang berbuat, bukan dia dan abangnya Harun yang berbuat, tapi Tuhan yang memakai dia. Musa mengklaim itu seolah-olah mungkin saking biasanya, saking seringnya dia dipakai Tuhan untuk berbuat mujizat. Tapi Musa mengklaim seolah-olah dia lupa, itu seolah-olah keunggulan dia, keagungan dia. Dan ini sesungguhnya ancaman, peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi kadang-kadang di puncak daripada Tuhan memakai dia sombong seolah-olah itu adalah dia yang berbuat, padahal dia hanya alat. Seriusnya luar biasa di mata Tuhan. Musa hanya boleh melihat tanah perjanjian dari jauh, dari gunung Moab. Dia tidak bisa memasukinya. Saudara-saudara, kisah yang kurang baik, artinya teladan secara seorang pemimpin, ini ternyata diulang-ulang lagi dalam perjanjian baru.
diulang-ulang lagi dalam sejarah bangsa Israel. Kita dalam perayaan yang namanya Pondok Daun. Jadi orang Yahudi itu punya 3 perayaan yang besar, yang pada zaman Daud dilakukan di kota suci Yerusalem. Yang pertama, Pesah. Pesah itu termasuk perayaan besar. Perayaan besar itu dalam bahasa Ibrani disebut Hagim, kata jamaknya. Itu paralel dengan bahasa Arab haji, Hagim. Hak itu harus dilakukan di Yerusalem. Yang pertama, Hak Pesah, perayaan Paskah yang memperingati keluarnya Bani Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Apa artinya Pesah? Dilewati oleh kematian. Maka orang Yahudi memperingati itu setiap tanggal 14 malam 15 bulan purnama Nisan. Yang kedua adalah perayaan Pondok Daun, pengembaraan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Dan yang terakhir adalah Hak Hasafuot, perayaan Pentakosta. Itu sesungguhnya perayaan panen yang kemudian dikaitkan dengan turunnya 10 perintah Tuhan di Sinai. Nah, dalam rangkaian perayaan Pondok Daun itu ada peringatan khusus pada hari terakhir, yaitu ritus Nisuk Hamayim. Apa artinya Nisuk Hamayim? Pencurahan air. Apa yang diperingati? Peristiwa meriba ini. Dan kita bisa membaca bagaimana Yesus sendiri juga hadir dalam perayaan pencurahan air itu. Kita bisa membaca dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, 38, 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Apa konteksnya ini? Tiba-tiba Yesus pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan Yesus datang ke perayaan Pondok Daun. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Inilah Nisuk Hamayim. Jadi banyak peristiwa-peristiwa Yesus itu hanya bisa dipahami kalau kita melihat akar Yudaismenya. Tanpa melihat akar Yahudi kita tidak bisa paham. Karena Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, maka ada banyak langkah-langkah kita yang ingin memisahkan Yahudi dengan Kristen. Itu kesalahan besar. Karena Yudaisme itu akar kita, kekristenan itu penggenapan, Yahudi itu adalah nubuatan. Perjanjian lama itu berisi bayangan dari peristiwa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Nah, perayaan pencurahan air itu, imam besar itu mengambil air ditimba dari kolam Siloam, lalu dia naik ke atas, sementara umat itu berebut curahan air itu dari bawah. Dari imam besar kemudian naik ke atas itu dengan membawa air yang ditimba dari kolam Siloam, lalu didoakan, diberkati, seraya mengingatkan inilah yang kita pernah rasakan sebagai umat Tuhan ketika kita kehausan di padang gurun. Lalu air itu diciprat-cipratkan, dicurahkan, dan setiap orang berebut curahan air itu. Ketika orang-orang Yahudi berebut curahan air dari bawah yang dituangkan oleh imam besar, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum." Artinya apa? Bukan simbolnya itu lagi yang kamu pegang, tapi hakikatnya yang disimbolkan di balik simbol yang kelihatan itu.
Lalu ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, kepada Sang Mesias, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi hakikatnya kita membutuhkan air kehidupan yang tidak pernah haus selama-lamanya ketika meminum itu. Bukan hanya yang disimbolkan untuk memperingati peristiwa meriba, tapi Kristuslah firman Allah yang menjadi manusia, itulah air kehidupan bagi kita. Lalu ayat 39 ini catatan dari penulis Injil. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Pondok Daun, peristiwa mereka mengembara 40 tahun di padang gurun itu harus digenapi dulu dengan Paskah, dengan Yesus dimuliakan di atas salib. Baru setelah itu puncaknya adalah Roh Kudus dicurahkan pada perayaan Pentakosta. Tiga ini terkait. Pondok Daun masih mengembara di padang gurun 40 tahun, lalu Paskah benar-benar pembebasan. Dan bagi kita umat Kristiani, Kristuslah Paskah kita. Bukan lagi Paskah anak domba, tetapi Kristuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan Kristus dimuliakan, jadi setelah Pondok Daun, setelah pengembaraan, Kristus dimuliakan di atas salib, baru kemudian setelah kebangkitannya Roh Kudus dicurahkan 50 hari kemudian. Artinya apa? Pentakostes. Dan Pentakostes itu 50, itu pembulatan dari 7 kali 7, Shavuot 49, jadilah Pentakostes, yaitu Pentakos 50. Semua teks kitab suci itu, saudara-saudara, bukan kita baca asal, tapi benar-benar memiliki makna, yaitu fulfillment, penggenapan di dalam perjanjian baru. Amin. Lalu saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu kan terbagi dalam banyak sektor. Pada zaman Yesus paling tidak ada 3. Satunya tidak muncul di perjanjian baru, karena sejak tahun 152 sebelum Masehi mereka memisahkan diri dari lembaga bait suci di Yerusalem. Lalu mereka membawa pengikut-pengikutnya itu ke Qumran. Itulah yang disebut sekte Esseni. Esseni itu mereka mengaku diri Osehat Torah. Kami ini pelaku-pelaku Taurat. Orang Saduki itu sibuk korupsi katanya. Orang Farisi itu sibuk memberontak, mengumpulkan massa rakyat dan menunjukkan besarnya kepada publik. Dan ini semua berhadapan, dua sekte ini, dengan Yesus. Kepada orang Saduki, Yesus menekankan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Itu artinya dia menempelak orang Saduki yang karena kemapanannya dalam hidup, dia tidak percaya kebangkitan orang mati. Tetapi kepada orang Farisi, Yesus juga mengatakan, berdoa yang benar itu bukan menampilkan di jalan-jalan supaya dilihat orang. Karena apa yang mau dilakukan oleh orang Farisi? Lihat, itu ada orang Farisi dengan jubahnya yang khas, dengan tali sembahnya yang panjang. Dia mau menunjukkan hegemoni mayoritas mereka di tengah-tengah orang Yahudi. Itulah orang Farisi. Nah, sekarang ini sedang terjadi Farisi baru. Farisi baru itu bukan Kristen, juga bukan Yahudi, karena Yahudinya sudah mulai bertobat sekarang. Farisi baru itu sekarang yang suka sembahyang di tengah jalan itu. Karena apa? Sama pesannya, mau menunjukkan hegemoni mayoritas mereka. Ini lihat, Barat sudah saya kuasai. Sebetulnya kan bisa sembahyang di rumah,
bisa sembahyang di masjid, bisa sembahyang di gereja. Kenapa harus sembahyang menutup jalan? Karena itu ada pesan politiknya, yaitu ingin menunjukkan hegemoni mayoritas mereka atas dunia barat. Jadi ketika sekarang kita membaca kitab suci, hanya jangan dibatasi Parisi yang ada di Alkitab. Ada Parisi-Parisi baru yang lebih jahat, itu yang tidak dilihat oleh mata rohani kita, bahwa dunia sekarang sedang berubah untuk memusuhi Yesus. Kapan itu terjadi? Ketika bangsa-bangsa yang selama ini menyebut diri mereka Kristen meninggalkan Alkitab, meninggalkan prinsip-prinsip iman Kristen. Tunggu, itulah saat kebangkrutan iman kita. Kita lanjutkan pada teks-teks berikutnya. Jadi ketika orang Parisi itu menunjukkan hegemoni mayoritas mereka, makanya mereka menguasai masa rakyat, termasuk kaum Selot. Kaum Selot itu disebut Amha-Aret, artinya masa rakyat yang banyak. Itu senjatanya orang Parisi. Kira-kira orang Parisi mengatakan, kami tidak hanya punya pedang yang dipegang oleh orang Selot, tapi kami punya masa rakyat yang siap membanjiri pemilihan umum, dan masa rakyat kami pasti menang. Itu yang mereka lakukan. Sejarah sedang berulang, saudara-saudara. Maka saudara-saudara tidak kebetulan kalau Tuhan tempatkan di masyarakat barat, karena saat ini kita harus menyatakan garam kita di tengah-tengah dunia yang sedang tawar. Kita harus menyatakan terang kita di tengah-tengah kegelapan, karena tidak bisa membedakan lagi mana yang injili, mana yang tidak injili. Dunia sudah mengalami sekularisasi, seolah-olah dengan kesamaan hak, dengan kesamarataan, yang itu buah dari kekristenan sendiri, itu sekarang sedang senjata makan tuan dihadapkan pada kekristenan itu sendiri. Dulu orang Saduki lupa, karena dia the ruling class, dia kelas yang berkuasa. Makanya dia dalam tafsir kitab sucinya lebih mapan. Dia tidak butuh lagi dengan kebangkitan. Ngapain? Kita sekarang sudah hidup enak, sudah hidup nyaman. Tapi orang Parisi yang sibuk, kapan Mesias datang? Mesias datang harus membawa senjata. Mesias datang harus mengalahkan Roma. Mesias datang harus mengungguli kedikdayaan bangsa Roma yang menjajah kita. Itulah sebabnya mereka mengeluh-elukan Yesus, Hosana hai putra Daud, karena dibayangkan putra Daud akan membebaskan mereka. Tapi tak lama setelah itu salibkan dia, karena bukan Mesias yang kalah ini yang kita mau tunggu-tunggu, tapi Mesias yang menang, Mesias politik. Itu orang Parisi. Yesus tidak mau memuaskan mereka, karena jalan Kristus adalah jalannya sendiri. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Yesus justru mengambil jalan cinta derita, jalan penyerahan. Jalan itulah jalan pembebasan bagi kita, bukan jalan kekerasan, bukan jalan politik, tapi jalan rohani, jalan spiritual. Makanya dulu kalau orang Saduki sedang bertugas, misalnya imam itu kan bisa Parisi, imam besar ya, bisa Saduki, tapi rata-rata orang Saduki yang jadi imam besar karena mereka punya duit untuk nyokok money politik. Parisi selalu kalah. Orang Saduki itu punya tafsir simple, yang tidak tercatat ya sudah, tidak ada katanya. Termasuk kebangkitan orang mati kan nggak tercatat eksplisit kan, hanya dikumpulkan kepada para leluhurnya. Itu artinya harapan bangkit dalam keabadian. Bagi orang Parisi sudah dikuburkan, selesai. Ya ada kebangkitan orang mati. Itu orang Saduki. Kalau orang Parisi itu artinya kita punya harapan akan kebangkitan. Ishak meninggal dikumpulkan kepada Abraham, Yakub meninggal dikumpulkan kepada leluhurnya. Itu artinya kebangkitan. Ini tafsiran orang-orang Parisi Saduki. Mati ya mati sudah.
Maka Yesus mengatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Ada kesinambungan pemberitaan. Inilah Tuhan yang diberitakan oleh Yakub, yang menerima vision dari Tuhan, yaitu apa? Ketika dia berhadapan dengan malaikat Tuhan menjelang fajar, berteofani dalam bentuk seorang laki-laki yang bergulat dengan dia. Tapi betapa gigihnya Yakub, maka namanya diganti Yisrael, pejuang Elohim, pejuang Allah. Allah yang sama yang dialami oleh Yakub adalah Allah yang sama yang dialami oleh Ishak. Allah yang sama yang dialami oleh Abraham sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang telah menuntun dari Ur menuju ke tanah perjanjian. Kalau Allah itu adalah Allah yang sama yang bersinambung, berarti ada keberlangsungan, ada kontinuitas, termasuk kontinuitas di dunia yang akan datang. Maka kebangkitan pasti terjadi. Lah orang Saduki yang sedang bertugas menjadi imam besar, karena dia tidak meyakini yang namanya korban curahan itu hanya curahan minyak, nggak ada curahan air. Tapi Farisi mengatakan tidak ada perintahnya langsung curahan air. Tapi kan kita mengalami lebih dahsyat lagi ketika kita hampir mati, kehausan, kelaparan, dan Tuhan bertindak, maka dirayakan lewat nisuk hamayim. Ketika orang Saduki menjadi imam, ya karena dia imamnya Farisi, imamnya Saduki juga, dia mengambil air itu dengan setengah hati. Lalu ketika orang lain nggak melihat apa yang dia lakukan, ditendangnya itu tempayan itu, supaya cepat selesai tugasnya. Jadi sudah tidak, dia bertugas tidak lagi dengan hati, tapi sekedar profesi. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya ketika Herodes Agung membangun bait suci, memperluas bait suci, dia letakkan yang namanya istana dia, ya, yang disebut benteng Antonia, itu dibangun lebih tinggi dari hubungan bait suci, supaya dia bisa melihat ini imam besar mana yang tidak beres, ini Farisi mana yang mau memberontak, dia mata-mati. Jadi bait suci yang kedua yang dibangun setelah pulang dari pembuangan Babel, lalu yang diperluas di zaman Herodes, itu bukan bait suci pada zaman Salomo. Di situ tidak ada lagi tabut perjanjian, di situ tidak ada lagi imam besar yang membawa dalam baju jirahnya itu Urim dan Tumim, tidak ada lagi. Nah, kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya di dalam firman Tuhan, yaitu Bilangan ayat 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ayat 16, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka, ayat 17, waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Ayat 16, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk. Kenapa ini ditekankan? Adonai Elohe Haruhot Kekal Bashar. Artinya Tuhan mau tunjukkan bahwa hidup ini tidak berhenti ketika daging ini basah, ini mati, tapi ada kesinambungan. Ada kesinambungan, makanya dibalik kenisbian waktu manusia, relatifnya hidup manusia sebentar lagi Musa akan mati, harus ada kesinambungan. Bukan seperti tubuhmu yang mati basar dalam bahasa asli, tetapi roh atas segala tubuh, artinya ada kesinambungan ke depan. Maka tunjuklah penggantimu. Di sini ada kesinambungan. Jadi gereja ini tidak berhenti pada saat nanti generasi saya, generasi Pak Hari, generasi Pak David lewat, tapi harus bersambung lagi dengan visi yang baru untuk menghadapi era yang baru, yang pasti jauh lebih kompleks dari kita sekarang.
Kenapa? Tuhan memberikan visi yang luar biasa. Untuk apa Musa digantikan? Musa sudah mulai rentak. Sebentar lagi dia akan dipanggil. Dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian untuk memberikan legacy bagi generasi sebetulnya. Bagi generasi sebelumnya, bahwa pemimpin itu harus minim kesalahan. Karena harus minim kesalahan, dia harus bergantung pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan kita berbuat baik, bukan karena kemampuan kita. Amin. Lalu ditunjukkan, kamu harus ganti. Siapa yang mengganti kamu? Tugasnya apa? Membawa mereka keluar masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba yang tidak punya gembala, yang kocar kacir, domba-domba yang hilang. Amsal 28 ayat 19 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, maksudnya hukum Tuhan. Bila tidak ada wahyu, ini hason. Hason itu sesungguhnya bukan wahyu seperti wahyu yang diterima Muhammad dalam Islam, bukan. Bila tidak ada visi, ya, artinya BN hason, tanpa visi, ziparaam, rakyat menjadi liar seperti domba yang tidak punya gembala. Ayat 18, 19, 20 kita lanjutkan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Tuhan menunjuk Yosua bin Nun yang penuh dengan roh, penuh dengan urapan, penuh dengan spirit. Letakkanlah tanganmu atasnya. Artinya ada penumpangan tangan sebagai regenerasi, pelanjut visi dan misi sebelumnya. Lalu suruhlah ia berdiri di depan Eliezer imam, berarti ada pentah pisang. Lalu ayat 20, dan berikan dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengar dia. Transferlah kewibawaanmu sebagian. Karena apa? Kita bisa membaca teks bandingannya dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pengawalnya dan seluruh negerinya. Jadi hanya sebagian dari kewibawaan Musa yang diberikan kepada Yosua, karena tokoh Musa hanya muncul satu kali. Sampai tidak ada lagi nabi yang sebesar Musa di kalangan Israel, kecuali sampai kedatangan Mesias. Itulah sebabnya kenapa Mesias itu disebut Mesias, imam, nabi, raja. Musa dan Harun berbagi dalam tugas. Dalam soal keimamatan, Harun yang pegang. Dalam soal kerajaan, kenabian, Musa yang pegang. Tapi di masa perjanjian baru, imam besar itu adalah ketiga-tiganya. Kenapa dikatakan berikan sebagian kewibawaanmu? Karena tidak ada tokoh yang sebesar Musa. Ulangan pasal 18 ayat 15 memberikan kita bukti bahwa ketika orang-orang Israel karena takjubnya, dia mengalami Tuhan dan mereka takut mati ketika 10 perintah itu diberikan. Aku tidak mau lagi mengalami Tuhan yang seperti ini, karena mereka takut mati. Lalu Tuhan menjawab, baik kalau begitu permohonanmu. Seorang nabi di tengah-tengahmu
Ulangan pasal 18-15, yang seperti aku Musa akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Ini ayat-ayat yang sering diplesetkan oleh Zakir Naik dan teman-temannya. Sekarang sudah mulai turun dia. Ya, seorang nabi di tengah-tengahmu gak dibaca itu, hanya di antara saudaramu, lalu dibuat tafsir general. Kepada siapakah Taurat ini diberikan, diturunkan katanya kepada Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Keturunan Ishak. Lalu nabi yang akan lahir dari keturunan Ishak itu adalah orang-orang Israel. Tapi nabi yang lahir dari saudaranya, berarti saudara Ishak siapa? Ismail. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini orang-orang bule banyak yang percaya begini, karena nggak pernah serius baca Alkitab kan? Padahal yang disebut Israel itu bukan Ishak tapi Yakub. Dan orang Yahudi menghayati itu bukan sekedar membaca teks, tapi dilakukan dalam kenangan-kenangan akan kehidupan kepahlawanan bangsanya. Misalnya untuk memperingati perubahan nama dari Yakub kepada Israel, apa peringatannya? Jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Sampai hari ini, kata Kejadian pasal 32 ayat 32, tidak ada orang Israel yang makan daging di sendi pangkal paha. Artinya apa? Setiap kamu mengingat daging di sendi pangkal paha itu, ingat peristiwa Yakub. Tapi kalau kau keturunannya Yakub Tobing, tidak ada urusannya dengan apa ayat ini, karena kakinya Tobing tidak pernah dipukul dengan batu, apa dipukul dengan malaikat, tongkat oleh malaikat, tidak pernah dipukul kakinya. Kalau kau keturunannya Yakub Rorim Pande atau Yakub siapa, tidak pernah dipukul kakinya, juga tidak pernah berlaku. Jadi membaca teks itu mesti tahu konteksnya. Makanya nanti hari Sabtu ya, kita belajar bagaimana teks without konteks is pretext. Teks itu harus hidup dengan konteksnya. Kemarin saudara-saudara saya di Yordan ketemu dengan teman sahabat lama yang punya toko, ya, toko souvenir, toko restoran gitu, punya. Biasanya kalau saya datang, dia tahu kesukaan saya. Saya suka makan kambing, karena kambing itu adalah makanan jamuan nenek moyang saya. Jadi setiap saya datang, dikasihlah saya makanan khusus. Makanan itu masak kambing bersama susu induknya. Anda tahu itu? Namanya apa itu? Makanan itu mansaf namanya. Hanya orang Arab yang masak itu. Orang Yahudi nggak pernah masak itu, karena itu dilarang oleh Keluaran pasal 23:19. Jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya. Orang Arab masak itu. Masakan enak sekali. Jadi produk itu, susu yang kejunya itu dikentalkan begitu, ditaruh setelah dibumbui dikentalkan seperti bola-bola pingpong begini, taruh di kulkas, di freezer. Nanti kalau mau makan, daging kambingnya yang masih muda itu direbus ya, dibumbuin. Sesudah itu ini dipanaskan hanya dengan air panas, kemudian keju dengan susunya tadi yang sudah bulat-bulat itu dimasukkan, lalu setelah mencair, ketika mendidih disiramkan. Itu rasanya memang enak. Lalu guyon, dan ini orang Muslim ini padahal teman saya ini. Boleh Anda makan ini? Boleh, saya kan bukan Yahudi. Oh iya ya, saya juga bukan Yahudi. Ini masakan nenek moyang saya. Tapi saya bilang, tahukah Anda kenapa dulu orang Yahudi dilarang makan ini? Dia tidak tahu. Saya jelaskan. Bangsa Israel itu dikuduskan oleh Tuhan. Dia diberi peran khusus yang nantinya melahirkan juru selamat itu, melahirkan Mesias yang adalah imam, nabi, raja. Makanya saudara-saudara, mereka tidak boleh serupa dengan bangsa lain, termasuk bangsa Kanaan. Itu makanannya bangsa Kanaan itu, mansab itu,
yang sampai sekarang masih dimakan oleh orang Yordan. Karena apa? Mereka punya ritual memuja dewi kesuburan yang namanya Asyera. Dewi kesuburan itu dipuja karena ritualnya apa? Memasak anak kambing bersama susu induknya. Israel tidak boleh. Kamu tidak boleh cemas dengan masa depanmu tidak berlanjut, tidak kontinu. Karena Tuhan Allah segala roh. Berarti roh itu tidak mati. Dia terus berlanjut, tubuhmu boleh mati, tetapi rohmu akan terus. Begitu juga organisasi manusia silih berganti. Sekarang Amerika sedang punya pahlawan namanya Trump. Tapi 2028 dia diganti. Siapa yang mengganti dia? Apakah dia bisa melanjutkan visinya Trump? Ini yang menjadi problem setiap generasi. Makanya jangan serahkan masa depanmu kepada orang yang tidak mencintai negerimu. Ini pesannya. Israel tidak boleh takut seperti bangsa lain yang takut tidak bisa bergenerasi, takut kemandulan. Karena Tuhan sudah menjamin ketika memanggil Abraham. Kejadian pasal 12, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Kamu tidak boleh takut. Kamu harus beriman, memegang janji Tuhan. Sekalipun kadang-kadang janji itu datang di mata kita terlambat. Itulah yang dialami oleh Abraham. Ini pesan di balik kontinuitas atau regenerasi kesinambungan kepemimpinan. Maka Yosua bin Nun harus dilantik untuk melanjutkan kepemimpinan Musa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu karena tidak ada yang sebesar Musa dalam segala tanda mujizat, tapi nabi yang akan datang yang seperti Musa itu adalah Mesias. Nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu. Musa lahir dari suku Lewi. Nabi itu akan datang dari saudaranya Lewi. Yesus lahir dari suku Yehuda. Dia menjadi nabi pembebas yang seperti Musa. Kalau Musa membebaskan Israel dari penindasan di tanah Mesir, maka nabi yang akan datang, Mesias sang nabi ini, akan membebaskan seluruh umat yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah makanya Paskah Keluaran dilanjutkan dengan Paskah Kristus. Bukan sekedar pembebasan dari tanah Mesir, pembebasan dari Fir'aun, tapi pembebasan dari bosnya segala Fir'aun, yaitu iblis alaihi laknat. Bukan alaihi salam, alaihi laknat. Ya, bosnya segala kejahatan itu, yaitu apa? Ketika kepala ular diremukkan Kristus lewat salibnya, tapi tumitnya kemudian dipatuk oleh ular itu. Itulah penyaliban. Dan nubuat itu sudah diberikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dengan ular. Ular itu akan diremukkan kepalanya, dan keturunan perempuannya akan diremukkan tumitnya. Maka orang Yahudi juga memahami ini ayat mesianik. Banyak itu polemikus itu kan tafsiran Kristen. Terus saya tunjukkan, makanya baca yang banyak, mainnya yang jauh. Nih saya kasih ini Targum. Targum itu terjemahan Yahudi dari kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Arab. Apa yang ditafsirkan mereka atas Kejadian pasal 3:15? Setiap orang-orang Israel ingat Taurat, ingat hukum Tuhan, patuh pada hukum Tuhan, ular dikalahkan. Tapi setiap Israel meninggalkan Taurat, lupa pada Taurat, tidak taat pada Taurat, Israel diremukkan. Dan kenapa? Diremukkan tumitnya. Tumit itu saudara-saudara dalam bahasa Ibrani akeb.
Dan Akeb itu membayangkan nama Yaakov, yaitu Yakub. Maka merumukkan tumitnya, artinya meremukkan Israel. Israel akan kalah. Tapi ketika Israel mulai kembali kepada hukum Tuhan, Israel akan menang, kepala ular akan kalah. Dan itu akan terus berlanjut sampai kedatangan Raja Mesias. Ini tafsir Yahudi, bukan tafsir Kristen ini. Sampai nanti Raja Mesias datang, baru ada kemenangan definitif atas ular tadi. Saya suka selalu setiap pelayanan, baik itu seminar maupun khotbah, selalu saya kasih ini rujukan dari Yudaisme sebelum zaman Kristen, ini tafsiran Kristen supaya kita berimbang. Karena Kristen itu kalau hanya mempelajari sejarah modern, gampang sekali diobrak-abrik oleh mereka-mereka yang sok tahu ini. Karena mereka ini modalnya hanya telaten saja, tidak terlalu pintar sebenarnya, hanya telaten. Tapi secerdas apapun Anda, kalau Anda tidak mengulang-ulang firman, Anda akan kalah. Ini pola yang diberikan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Kamu harus mengulang-ulang kisah ini, mengulang-ulang sema ini. Ketika engkau terjaga dari tidur, ketika engkau mau tidur, ketika engkau dalam perjalanan. Ini Tuhan yang memberikan langsung, bahwa firman itu dijadikan lifestyle kita, bukan sekedar dibaca tahunan, bukan hanya dibaca secara ritual, tapi benar-benar menghidupi spiritualitas kita. Lalu saudara-saudara, sampai datangnya Mesias. Bilangan 27 sekarang ayat yang terakhir 21 sampai dengan 23. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer, dan ia dengan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah saudara-saudara, apa yang disebut Urim itu ya? Kita bisa membaca teks kitab sebelumnya, kitab Keluaran pasal 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila dia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Urim itu ada yang mengatakan benda yang pipih itu, tapi itu bersinar, bercahaya. Asalnya dari kata ur. Ur itu terang artinya, atau arar, ya, terang. Maka yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sementara tumim itu artinya kesempurnaan. Bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Tamam itu bahasa Arabnya juga artinya sempurna. Maka dikatakan kaif halak ya Ustaz, apa kabarmu? Alhamdulillah, kulu tamam. Tamam itu sempurna. Jadi tumim itu kesempurnaan. Kalau kita membaca dalam seluruh teks perjanjian lama, Daud juga pernah menanyakan kehendak Tuhan itu pada Urim dan Tumim. Jadi kira-kira jawabannya ya atau tidak itu diundi. Tradisi itu terus dilakukan oleh para rasul ketika mengundi siapa pengganti Yudas. Cuma tidak lagi ada Urim dan Tumim. Karena apa? Itu sudah disebutkan dalam kitab suci, saudara-saudara, di mana pada masa Bait Allah yang dibangun setelah pembuangan Babel, Urim dan Tumim tidak ada lagi. Esra pasal 2:36. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam
bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ini bait Allah setelah pembuangan Babel. Kenapa tidak ada lagi? Karena mereka tidak bisa membuktikan silsilahnya benar-benar berasal dari Imam Lewi, dari keturunan Lewi. Maka mereka tidak boleh dicegah sementara sampai nanti orang datang bertindak dalam kesempurnaan. Siapa dia? Yaitu Sang Mesias. Makanya perjanjian baru mengatakan kalau imam besar perjanjian lama, di dalam surat Ibrani, nanti kalau kita membahas teks surat Ibrani lebih lengkap, imam-imam itu pertama melakukan korban penebusan untuk dirinya sendiri dulu, baru untuk seluruh umat. Umat jumlahnya 12 suku Israel tadi. Kenapa dirinya sendiri dulu? Karena dirinya harus suci sebelum dia dipakai Tuhan sebagai sarana menyucikan bangsanya. Karena imam perjanjian lama, imam yang berdosa. Makanya ada cerita anak-anak Imam Eli ya, sampai orang Samaria kemudian selalu mengungkit cerita itu. Kami berpisah bukan karena seperti tujuan orang Yahudi, tapi orang Yahudi sendiri tidak bisa memelihara keimamatan mereka. Lihat Imam Eli, itu katanya orang Samaria. Makanya orang Samaria mengatakan, kami inilah Somer HaTorah, kami penjaga Taurat, karena orang Yahudi sudah melanggar Taurat. Jadi sebetulnya antar Yahudi dengan Yahudi itu ada tujuan. Di mata orang Parisi, Saduki sesat. Karena Saduki mengatakan, pokoknya hanya Taurat yang tertulis, kami tidak mau terima yang lain-lain. Orang Eseni, kamilah pelaku Taurat, yang lain pelanggar Taurat. Tapi Kristus di mata orang yang percaya kepadanya penggenap Taurat. Dia fulfillment dari the law of the Lord, yaitu firman Allah atau hukum Allah itu sendiri. Karena Kristus tidak berdosa, maka dia tidak membutuhkan Urim dan Tumim lagi. Amin. Karena dialah terang itu sendiri, dialah kesempurnaan itu sendiri. Dia adalah imam besar perjanjian baru yang kekal. Dia tidak berdosa, sehingga karena dia tidak berdosa, kesuciannya itu menyucikan orang lain. Berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepadanya, karena melalui Kristus kita dilayakkan dan kemudian dimampukan untuk berbuat baik seperti yang Tuhan perintahkan atas kita. Jadilah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Tapi ingat, itu bukan prestasimu, tapi Tuhanlah yang mengerjakan itu di dalam kamu. Setiap orang Kristen kehilangan kendali pimpinan Tuhan, maka dia akan jatuh. Ketika dia sudah bangkit, teguhkanlah saudara-saudaramu, kata Yesus kepada Rasul Paulus. Artinya apa? Ketika kita teguh, tegak, kita meneguhkan dan menegakkan orang lain. Dengan itulah maka visi diberikan. Sebab tanpa visi, rakyat menjadi liar, berjalan sendiri-sendiri. Kiranya firman Tuhan semakin meneguhkan iman percaya kita dalam mengiring Yesus dan setia sampai akhir.